Hai, kembali lagi di EduScribe. Kenalin, saya Abdul, edukator kimia. Kali ini kita akan membahas soal SBMPTN 2018 tentang bab stoikiometri. Ya, saya bacain ya soalnya. Logam nikel, Mr-nya 59, bereaksi dengan gas karbon monoksida, Mr-nya 28, pada suhu 130 derajat Celcius menurut reaksi berikut. Ni solid ditambah 4CO gas menjadi NiCO4 kali gas. Jika 252 gram gas CO direaksikan dengan 118 gram logam Ni, massa gas tetrakarbonil Mr-nya 171 yang dihasilkan adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu mol dari masing-masing zat yang diketahui, yaitu gas karbon monoksida dengan logam Ni. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu mol dari masing-masing zat yang diketahui. Di sini ada logam nikel dan karbon monoksida. Pertama, kita cari dulu mol dari nikel. Diketahui massa nikelnya yaitu 118. Berarti rumus mol dari massa itu massa per AR. Nah, tadi massanya itu 118 gram dibagi AR dari Ni itu 59. Nah, 118 dibagi 59 yaitu 2. Berarti kita tahu mol Ni adalah 2 mol. Kemudian di sini diketahui lagi gas karbon monoksida massanya yaitu 252. Berarti kita cari mol gas CO. Masih sama rumusnya massa per Mr karena dia senyawa ya. Massanya yaitu 252 gram dibagi Mr-nya 28. Nah, ini 9 mol. Nah, kita tahu mol masing-masing dari reaksi ini adalah 2 mol dan 9 mol. Sekarang yang ditanyakan adalah massa dari gas tetrakarbonil. Kita reaksikan dulu. Si nikel solid ditambah gas CO menjadi NiCO4 kali gas. Nah, untuk mencari massa gas tetrakarbonil, kita harus tahu dulu mol dari gas tetrakarbonil ini. Untuk mengetahui molnya, kita bandingkan mol reaktannya. Mula-mula terdapat mol Ni itu 2 mol, mol gas CO-nya 9. Nah, produk itu mula-mula 0. Kemudian, untuk mencari pembatasnya, kita harus bagi mol dengan koefisiennya. Pembatas itu adalah mol yang paling kecil ketika dibagi koefisien. 2 dibagi 1 itu 2, 9 dibagi 4, 2, ya. Jadi pembatasnya adalah Ni, karena dia mol yang paling kecil ketika dibagi koefisien. Nah, pembatas itu harus habis, kemudian perbandingan ke gas CO, berarti 4/1 kali 2, yaitu 8 mol. Berarti 9 dikurangi 8, tinggal 1 mol. Perbandingan ke gas tetrakarbonil, yaitu 1/1, berarti 2 mol. Kita tahu mol pada saat sisanya yaitu 2 mol. Nah, sekarang kita sudah dapat nih mol si gas tetrakarbonil. Tinggal cari massanya. Mencari massa dari mol itu kan massa per Mr. Berarti tinggal kita pindah ruaskan. Massa sama dengan mol dikali Mr. Molnya kita tahu 2. Mr-nya tadi gas tetrakarbonil itu 171. Berarti kita dapat massanya itu 342 gram. Nah, untuk soal selanjutnya masih sama ya, SBMPTN 2018, babnya juga stoikiometri. Saya bacakan ya soalnya. Gas hidrogen dapat dihasilkan melalui reaksi antara logam besi dan uap air menurut reaksi berikut. 3 Fe solid ditambah 4 H2O gas menjadi Fe3O4 kali solid ditambah 4 H2 gas. Jika 168 kg Fe, AR-nya 56, direaksikan dengan 36 kg uap air, Mr-nya 18, massa gas H2, Mr-nya 2, yang dihasilkan adalah. Nah,
Seperti biasa, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu mol masing-masing reaksinya. Yang pertama kita cari dulu mol Fe. Tadi massa Fe-nya yaitu 168 kg dibagi mR-nya 56. Nah, ini akan didapatkan 168 dibagi 56, 3 kilomol ya, karena ini dalam kilogram. Kemudian mol reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua itu air. Masanya kita tahu tadi 36 kg dibagi 18, ini 2 kilomol. Nah, setelah itu kita masukkan mol masing-masing ini ke dalam reaksinya. Reaksinya kita tahu 3 Fe solid ditambah 4H2O liquid menjadi Fe 3O4 solid ditambah 4H2 gas. Nah, kita masing-masing molnya buat mula-mula bereaksi dan sisanya ya. Kita tahu mol masing-masing Fe dan H2O mula-mulanya yaitu 3 dan 2. Produk itu selalu 0. Nah, sekarang kita cari dulu reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas adalah mol yang paling kecil ketika dibagi oleh koefisien. 3 dibagi 3, 1. 2 dibagi 4, itu 0,5. Berarti yang paling kecil adalah si H2O. H2O yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu harus habis. Ini sisanya 0 ya. Nah, barulah perbandingan ke mol yang ditanyakannya. Sekarang kita mau cari massa H2. Untuk mencari massa H2 kita harus tahu dulu mol H2-nya. Mungkin langsung aja ke mol H2 ya, karena itu yang ditanyakan. Nah, karena ini masing-masing koefisiennya sama, berarti perbandingannya 4:4 dikali molnya 2. Ini sama dengan 2 mol. Kita tahu 0 ditambah 2 berarti mol H2 yaitu 2 kilomol. Nah, karena masih dalam kilo ya, belum kita rubah ke dalam mol. Nah, setelah mengetahui molnya, kita cari massa H2 karena massa H2 yang ditanyakan. Untuk mencari massa, tadi kita dapat rumus mol itu sama dengan massa per mR. Berarti massa H2 yaitu mol dikali mR. Molnya kita dapat 2 kilomol, mR H2 yaitu 2. Berarti kita dapat massanya yaitu 4 kilogram. Yang A ya. Nah, soal selanjutnya masih sama SBMPTN 2018, cuman babnya berbeda ya, bab termokimia. Nah, saya bacakan soalnya. Data nilai energi ikatan rata-rata diketahui sebagai berikut. C rangkap 2C 609 kJ per mol, CH 412 kJ per mol, CC 345 kJ per mol, HCl 426 kJ per mol, dan delta H-nya yaitu minus 48 kJ per mol. Yang ditanyakan adalah energi ikatan rata-rata CCl adalah titik. Nah, yang ditanyakan energi ikatan CCl berapa? Kita tahu bahwa rumus untuk mencari delta H dari data energi ikat yaitu jumlah energi ikat reaktan dikurangi jumlah energi ikat produk. Nah, kita harus tahu dulu energi ikat reaktan dan produknya ada berapa ya. Kita pecah reaksi ini menjadi rumus struktur. Angkap 2C H ditambah HCl menjadi CH3 CH2
Cl. Nah, setelah kita buat rumus struktur seperti ini, kita masukkan ke dalam rumus delta H energi ikat. Berarti rumusnya delta H sama dengan, kita hitung energi ikat CH-nya ada 4 ya. 4 dikali energi ikat CH ditambah ada energi ikat C rangkap 2C ditambah energi ikat H Cl dikurangi. Nah, di sebelah kanan atau di produk itu ada 5 energi ikat CH ditambah energi ikat CC ditambah energi ikat CCl. Sudah dibuat seperti ini, tinggal kita masukkan nilai energi ikatnya ya. Karena yang ditanyakan itu energi ikat CCl dan diketahui delta H-nya, berarti tinggal kita masukkan minus 48 sama dengan, nah ini bisa kita coret ya, 4CH sama dikurangi 5CH, berarti ini habis, sisa 1. Berarti sisanya C rangkap 2C sama HCl. C rangkap 2C itu nilainya 609 ditambah HCl-nya 426 dikurangi data energi ikat CH-nya itu 412 ditambah data energi ikat C-nya 345. Nah, yang ditanyakannya data energi ikat CCl-nya berapa. Tinggal kita hitung. Ini minus 48 sama dengan 609 ditambah 426 itu 1035 dikurangi 412 ditambah 345 yaitu 757 ditambah energi ikat CCl. Nah, kita kalikan ya, minus dikali 757 sama minus dikali energi ikat CCl, berarti minus 48 sama dengan 1035 dikurangi 757 dikurangi energi ikat CCl. Tinggal kita pindah ruaskan. Berarti ini 1035 dikurangi 757 dulu. Hasilnya 278. Berarti ini minus 48 sama dengan 278 dikurangi energi ikat CCl. CCl-nya pindah ruas. Berarti energi ikat CCl sama dengan 278 ditambah 48. Hasilnya 278 tambah 48 yaitu 326 kJ per mol. Berarti jawabannya adalah B ya. Nah, materi selanjutnya masih berkisar di soal SBMPTN ya, tahun 2018. Cuman babnya udah pindah ya, kita ke kesetimbangan kimia. Saya bacakan soalnya. Perhatikan kesetimbangan yang terjadi pada 300 Kelvin berikut. SCl2 gas ditambah 2C2H4 gas menjadi 5CH2CH2Cl 2 kali gas. Dalam wadah 1 liter terdapat 0,6 mol SCl2 dan 0,3 mol C2H4. Jika saat setimbang terdapat 0,1 mol SCH2CH2Cl 2 kali, tetapan kesetimbangan Kc reaksi tersebut adalah. Nah, dari soal tadi kita tahu mol mula-mula SCl2 yaitu 0,6, mol C2H4 0,3. Kemudian pada saat setimbang terdapat mol SCH2CH2Cl 2 kali ya. Ini 2 kali. Itu 0,1 mol dengan volumenya 1 liter. Yang ditanyakan adalah Kc-nya itu berapa. Nah, kita buat dulu reaksinya. Reaksi dari soal yang tadi ya. Reaksinya itu SCl2 gas ditambah C2H4 gas 2 kali. Reaksinya bolak-balik menjadi SCH2CH2Cl 2 kali
Kemudian setelah kita buat reaksinya, kita bentuk mol mula-mula bereaksi dan setimbangnya. Mula-mula tadi terdapat 0,6 mol SCl2, berarti ini 0,6 mol ya. C2H4-nya 0,3. Nah, produk itu mula-mulanya selalu 0. Kemudian kita tahu pada saat setimbang terdapat 0,1 mol SCH2CH2Cl 2 kali. Berarti bereaksinya itu 0,1 juga. Nah, kita bandingkan mol yang bereaksi ini ke SCl2 dan C2H4. Berarti perbandingannya ini kan 1:1 kali 0,1, 0,1. Ini 2:1 dikali 0,1 berarti 2/1 kali 0,1 ini sama dengan 0,2. 0,3 dikurangi 0,2 yaitu 0,1. Ini 0,6 dikurangi 0,1, 0,5. Nah, setelah dapat masing-masing molnya, kita masukkan ke rumus Kc. Tapi rumus Kc itu yang dimasukkan adalah si molaritasnya. Berarti dari mol-mol ini kita bagi dengan volume. Nah, berhubung volumenya 1 liter, berarti konsentrasinya sama aja. Ini 0,5 molar, ini 0,1, ini juga 0,1. Nah, untuk rumus Kc yaitu konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan jumlah konsentrasi pereaktan dipangkatkan koefisien. Berarti konsentrasi produknya yaitu SCH2CH2Cl 2 kali, pangkatkan koefisiennya 1 ya, per konsentrasi SCl2 pangkat koefisien 1 dikali konsentrasi C2H4 koefisiennya pangkat 2 berarti. Tinggal kita masukkan konsentrasi SCH2CH2Cl-nya 0,1 dibagi pangkat 1 dibagi dengan SCl2-nya 0,5 pangkat 1 dikali 0,1 pangkat 1. Jadi kita bentuk dalam pangkat aja, ini 10 pangkat min 1 per pangkat 2 ya, karena koefisiennya 2. Berarti ini 5 kali 10 pangkat min 1 dikali ini 10 pangkat min 2. Nah, berarti ini bisa kita coret ya. Ini sisa 10 pangkat min 1. Kemudian ini sisa 1 ya atasnya. Berarti 1 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2. Bisa kita hitung jadi 100 dibagi 5 sama dengan 25. Jawabannya adalah E. Nah, soal selanjutnya masih berkisar di SBMPTN 2018 ya, soal tentang laju reaksi. Nah, saya bacakan soalnya. Untuk reaksi berikut, H2S ditambah O2 menjadi SO2 tambah H2O, reaksinya belum setara. Bila pada saat tertentu laju pembentukan gas SO2 adalah 6 mol per liter second, maka laju pengurangan gas oksigen adalah, nah berarti kita tahu ya di sini laju pembentukan SO2 yaitu 6 mol per liter second. Reaksinya ini belum setara, berarti kita setarakan dulu ya reaksi ini. Di sini O-nya ada 3, di sini baru 2, berarti kita bisa reaksikan di sini 2, di sini juga 2, O-nya jadi 6, di sini kali 3 ya. Jadi hanya sama-sama 4 ya. H-nya sama-sama 4, S-nya sama-sama 2, O-nya sama-sama 6. Nah, dalam laju reaksi ini berlaku perbandingan koefisien. Jadi diketahui laju SO2-nya itu 6 mol liter per liter second. Kita yang ditanyakan laju pengurangan oksigennya berapa. Berarti untuk mengetahui laju pengurangan oksigen ini pakai cara perbandingan koefisien. Koefisien yang ditanyakannya 3 dibagi dengan koefisien yang diketahui lajunya 2
dikali dengan si VSO2-nya berapa. Sudah, tinggal kita masukkan. Berarti 3/2 dikali 6 mol per liter sekon. Nah, berarti ini 3 kali 3 sama dengan 9 mol per liter sekon. Jawabannya adalah B. Nah, soal selanjutnya, ini babnya hidrolisis ya. Muncul di SBMPTN 2018. Saya bacakan dulu soalnya. Sebanyak 100 ml larutan NaOH memiliki pH sama dengan 13. Dicampurkan dengan 100 ml larutan asam lemah Hz 0,1 molar, Ka-nya 2 kali 10⁻⁵. pH campuran yang dihasilkan adalah. Nah, untuk mencari mol NaOH, kita harus cari dulu pOH dari NaOH. Kalau pH-nya itu 13, berarti nanti pOH-nya 14 dikurangi 13 sama dengan 1. Kalau pOH-nya itu 1, berarti konsentrasi OH minusnya itu sama dengan 10⁻⁻1. Nah, konsentrasi OH minus ini adalah molaritas. Mencari mol dari molaritas, molar itu rumusnya kan mol per volume. Berarti mol sama dengan molaritas kali volume. Kita tahu molaritasnya 10⁻⁻1. Volume NaOH-nya 100 mili. Berarti molnya itu adalah 10 milimol. Karena ini dalam mili ya, bukan dalam liter. Nah, setelah mencari mol NaOH, kita cari mol asamnya. Mol asamnya itu Hz, yang diketahuinya adalah molaritas dan volumenya. Berarti sama aja. Mol Hz itu sama dengan molar dikali volume. Molarnya itu 0,1, volumenya 100 mili sama dengan 10 milimol. Nah, setelah itu kita reaksikan deh. Hz ditambah NaOH itu akan menjadi NaZ ditambah H2O. Kita bentuk mula-mula, bereaksi, dan sisanya ya. Mula-mula Hz-nya 10 milimol, NaOH-nya juga sama 10 milimol. Produk itu selalu 0. Nah, karena ini sama-sama 10, berarti pembatasnya juga sama ya. 10 bagi 1, 10. Ini 10 bagi 1, 10. Berarti sama-sama habis. Ini habis. Ini 10, ini juga 10. Produk itu ditambah. Berarti mula-mula ditambah, bereaksinya 0 tambah 10 itu 10. Ini juga 10. Nah, ciri dari hidrolisis, reaksinya itu harus habis molnya. Jadi sisa garamnya aja. Nah, kita tahu di sini Hz itu mempunyai Ka, berarti Ka itu asam lemah. Berarti hidrolisis ini antara hidrolisis asam lemah dengan basa kuat. Nah, asam lemah dengan basa kuat itu hidrolisis, rumusnya berarti OH minus sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi. Tinggal kita masukin ya. Berarti konsentrasi OH minus sama dengan akar 10⁻⁴ dibagi Ka-nya kita tahu 2 kali 10⁻⁵ dikali konsentrasi garamnya. Nah, ini molnya 10. Konsentrasi garam kita cari dulu ya. Berarti konsentrasi garam itu molar sama dengan mol garam per volumenya, volume campuran. Per volume campuran. Nah, kita tahu molnya itu sama dengan 10. Volume campurannya berarti 100 tambah 200. 100 tambah 100 itu 200.
100 berarti ini coret-coret ya. 1 bagi 20 itu 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2. Ini dikali konsentrasi garamnya itu 5 kali 10 pangkat min 2. Valensinya, nah jumlah anionnya di sini Z ya. Z-nya ada 1, berarti kali 1. Udah, tinggal kita hitung. Jadi konsentrasi OH minus sama dengan akar ini 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 14 kan 10 pangkat min 16. 10 pangkat min 16 bagi 10 pangkat min 5 berarti sisanya 10 pangkat min 11 ya. 5 bagi 2 itu 2,5 berarti 2,5 itu 25 kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 11 itu 10 pangkat min 12 berarti hasilnya 25 kali 10 pangkat min 12. OH minusnya berarti konsentrasi OH minusnya itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. POH-nya berarti sama dengan min log konsentrasi OH minus. OH minusnya masukkan berarti POH-nya itu sama dengan 6 min log 5. Nah, sekarang mencari pH dari POH itu 14 dikurangi POH-nya 6 min log 5. Berarti pH-nya itu sama dengan 14 dikurangi 6, 8 minus kali minus jadi plus log 5. Jawabannya adalah C, 8 plus log 5. Nah, soal selanjutnya masih SBMPTN 2018, babnya juga sama ya, hidrolisis. Saya bacakan dulu soalnya. Ke dalam 200 ml larutan HCN 0,1 molar, Ka-nya 10 pangkat min 10, ditambahkan 1,12 gram KOH, MR-nya 56. Larutan yang dihasilkan memiliki pH sebesar. Nah, untuk menjawab soal hidrolisis ini, seperti tadi kita harus mencari molnya terlebih dahulu, mol masing-masing asam dan basanya. Berarti untuk mencari mol HCN, mol HCN dari molaritas, berarti molaritas dikali volume. Ini sama dengan 0,1 dikali 200 sama dengan 20 milimol. Nah, berikutnya mencari mol KOH. Nah, KOH ini diketahui masanya ya. Berarti mencari mol dari massa itu massa per mR. Massanya 1,12 gram dibagi mR-nya 56. Berarti ini kita tahu mol HCN-nya kan dalam mili. Berarti si massa KOH-nya kita rubah dulu dalam mili juga ya, miligram, jadi dikali 1000. 1,12 dikali 1000 itu 1000. Nah, 1120 dibagi 56. 112 bagi 56 20 ya. Berarti hasilnya 20 milimol. Nah, setelah dapat mol masing-masing, reaksinya kita reaksikan. Berarti reaksinya HCN ditambah KOH ini akan menjadi KCN ditambah H2O. Kita buat mula-mula bereaksi dan setimbangnya. HCN mula-mulanya 20 milimol, KOH juga sama 20 milimol. Produk selalu 0. Berarti ini pembatasnya sama ya, sama-sama 20. Pereaktan yaitu habis bereaksi, KCN-nya perbandingan koefisiennya 1 banding 1 berarti 20 juga, H2O-nya juga 20. Nah, kita tahu mol KCN-nya yaitu 20 milimol. Nah,
kita cari dulu konsentrasi garam. Berarti konsentrasi garam itu konsentrasi KCN. Sama dengan konsentrasi itu molaritas. Molaritas itu rumusnya mol per volume. Berarti ini 20 milimol. Nah, kalau garam tadi itu volumenya harus volume campuran. Volume campuran. Volume campurannya berarti cuma ada 200 ya. Ini 200 mili sama dengan 0,1 berarti 10 pangkat min 1. Sudah, berarti masukkan ke rumus hidrolisis karena ini HCN. HCN-nya asam lemah. Kalau hanya basa kuat berarti hidrolisis basa kuat dengan asam lemah. Rumusnya itu konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam. Konsentrasi garamnya si KCN ya dikali valensi. Valensinya anionnya di sini ada 1, CN-nya ada 1, berarti valensinya 1. Sama dengan akar KW-nya 10 pangkat min 14 dibagi Ka-nya yaitu 10 pangkat min 10 dikali konsentrasi garamnya 10 pangkat min 1 dikali valensinya 1. Nah, ini 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 14, 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 10 berarti 10 pangkat min 5 ya. Akar 10 pangkat min 5. Nah, kita tahu OH- konsentrasi 10 pangkat min 5. Kita dapat ya. Berarti masukkan ke rumus POH. POH itu rumusnya min log konsentrasi OH-. Nah, tinggal kita masukkan min log konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 2,5 ya, ini belum kita keluarkan dari akar, berarti 10 pangkat min 2,5. 10 pangkat min 2,5. Berarti POH-nya itu 2,5. Tinggal cari pH-nya. Mencari pH dari POH itu 14 dikurangi POH. Berarti 14 dikurangi 2,5 sama dengan 11,5. Jawabannya adalah C. Nah, soal selanjutnya ini tentang bab elektrokimia, subbab sel volta ya. Saya bacakan dulu soalnya. Diketahui beberapa potensial reduksi standar E0-nya. E0Ni yaitu minus 0,25 volt, E0Pb minus 0,13 volt, E0Cu plus 0,34 volt, E0Ag plus 0,8, E0ClO min yaitu plus 0,9 dan E0Au itu plus 1,5. Jika pada elektroda negatif terdapat ion Cl- dan ClO-, elektroda positif yang tepat untuk menghasilkan sel volta adalah. Nah, untuk cara menjawab soal ini, kita ketahui dari soal bahwa di elektroda negatif, berarti elektroda negatif itu anoda ya. Di anoda itu terdapat ion ClO- dan Cl-. Berarti di anodanya itu ada si ClO-, Cl-. Nah, katanya dalam reaksi ini yang dapat berlangsung adalah berarti cari yang katodanya itu E0-nya lebih besar dari ClO-, Cl-. Tadi E0 ClO-, Cl- itu kita ketahui dari soal sebesar plus 0,9 volt. Nah, tinggal kita cari deh di katodanya berarti mana E0 yang lebih besar dari plus 0,9 volt. Nah, dari soal kita tahu bahwa yang lebih besar yaitu E0 si Au. Berarti di katodanya itu Au3 plus Au. E0-nya tadi plus 1,5 volt. Nah, ini akan terjadi reaksi karena katoda itu
harus lebih besar daripada anoda kalau dalam sel volta. Jadi jawabannya adalah E.